India tampaknya belum siap menelan kekalahan dalam konflik bersenjata melawan Pakistan. Negeri di kawasan Asia Selatan itu bahkan nekat melanggar perjanjian gencatan senjata yang sempat diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Akibat aksi sepihak ini, India yang terus menerima dukungan militer dari Israel justru disebut-sebut harus menanggung kekalahan. Pasalnya, Pakistan tak sendirian. Negara itu ditopang kekuatan besar dari sang sekutu utama, China. Penasaran bagaimana kisah panas ini bergulir? Dengerin terus sampai habis. Ketegangan memuncak, pelanggaran kesepakatan pun tak terelakkan. Asia sempat diguncang oleh pecahnya kembali konflik besar antara India dan Pakistan. Konflik yang sempat mereda ini kembali membara pada April 2025 lalu. Penyebab utamanya masih sama, perebutan wilayah strategis di kawasan Kashmir yang tak kunjung usai. Akibat perang yang membara ini, setidaknya 26 warga sipil kehilangan nyawa secara tragis. Namun untungnya, setelah serangkaian ketegangan, kedua negara akhirnya menyepakati gencatan senjata. Perjanjian ini juga tidak terlepas dari campur tangan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-47, yang menggunakan ancaman sanksi dagang sebagai alat tekanan. Trump menyatakan, "Kami akan menjalin kerja sama dagang besar-besaran, tapi hanya jika kalian menghentikan pertikaian ini. Jika tidak, maka tidak akan ada perdagangan sama sekali." Ucapannya terdengar tegas, tapi ironisnya, tak lama setelah kesepakatan dibuat, situasi kembali memburuk. Hanya berselang beberapa jam, perang kembali pecah. Kali ini, wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan menjadi sasaran serangan udara dari India. Negeri yang beribu kota di New Delhi itu meluncurkan puluhan rudal dari udara, membuat kesepakatan damai yang baru saja disetujui hancur seketika. Lebih janggal lagi, pemerintah India justru menuduh Pakistan sebagai pihak yang memulai serangan. Padahal, negeri yang dikenal sebagai Permata Timur itu tidak melakukan aksi apapun dan tetap mematuhi perjanjian damai yang telah disepakati. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dicapai hari ini. Angkatan bersenjata kami merespons dengan tindakan yang tepat dan serius, kata Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri. Pakistan mendapat dukungan kuat dari China. Memanasnya konflik antara India dan Pakistan langsung menarik perhatian negara-negara besar dunia. Salah satu yang paling gelisah adalah China, sebab negeri tirai bambu ini berbatasan langsung dengan kedua negara yang kini bersitegang. China tak tinggal diam. Negara adidaya Asia itu mendesak India dan Pakistan untuk segera menghentikan konflik bersenjata. Beijing bahkan menyatakan siap memainkan peran aktif dalam mendamaikan situasi. India dan Pakistan sebaiknya tetap tenang, menghindari eskalasi, dan menunjukkan sikap saling menahan diri, ujar Wang Yi, Menteri Luar Negeri China. Ia juga menegaskan pentingnya bagi kedua negara untuk kembali ke meja perundingan. China menyatakan dukungan penuh atas tercapainya kesepakatan damai yang menyeluruh dan bertahan lama, yang bisa dicapai melalui dialog intensif dan konsultasi diplomatik. Namun, kabarnya Beijing juga telah menyiapkan opsi cadangan jika konflik tak kunjung mereda. Jika perang terus berlanjut, China dikabarkan siap membantu Pakistan secara militer, mengingat hubungan erat kedua negara dalam bidang pertahanan. Negeri Panda memang dikenal sebagai pemasok utama peralatan militer untuk Islamabad. Menurut laporan dari New York Times, sekitar 81% senjata militer Pakistan berasal dari China. Tak hanya itu, kedua negara juga pernah bekerja sama dalam proyek pengembangan jet tempur JF-15 Thunder. Wajar jika hubungan militer antara China dan Pakistan kini semakin solid, terlebih di tengah konflik yang memanas dengan India. Belum lama ini, keduanya sepakat meningkatkan kerjasama di sektor angkatan udara. Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan dan China dikabarkan menyetujui pembentukan kelompok kerja gabungan untuk memperkuat kolaborasi militer yang sudah berjalan. Kesepakatan ini bertujuan untuk semakin meningkatkan koordinasi strategis antara kedua angkatan udara. Tulis pernyataan resmi dari Humas Militer Pakistan.
India berharap bisa kembali mengandalkan Israel. Meningkatnya ketegangan dengan Pakistan membuat India merasa terdesak. Negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa itu segera mencari dukungan dari sekutu lamanya, Israel. Tak bisa dipungkiri, militer negeri Zionis selama ini menjadi tulang punggung dalam menyuplai kebutuhan perang India. Dukungan inilah yang diyakini menjadi alasan keberanian India dalam memulai ketegangan dengan Pakistan. Hubungan India-Israel sendiri telah terjalin sejak tahun 1992. Saat itu, kedua negara resmi membangun relasi diplomatik penuh, termasuk dalam bidang pertahanan. Kolaborasi ini makin solid di era kepemimpinan Narendra Modi. Pada tahun 2017, Perdana Menteri berusia 74 tahun itu bahkan menjadi pemimpin India pertama yang menginjakkan kaki di Israel secara resmi. Hingga kini, India terus menerima pasokan persenjataan dari Israel. Bahkan, negara yang beribu kota di New Delhi tersebut dikenal sebagai salah satu pelanggan utama drone militer buatan Israel. Kedekatan mereka pun semakin erat karena adanya sentimen negatif Israel terhadap Pakistan. Pemerintahan Benjamin Netanyahu secara terbuka memandang Pakistan sebagai ancaman serius di kawasan. Namun, ketergantungan India terhadap Israel justru bisa menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, kekuatan militer India masih belum mampu menandingi Pakistan yang kini didukung penuh oleh China. Dalam konflik terbaru, negeri tirai bambu disebut-sebut mengirim sejumlah pesawat tempur dan rudal canggih ke Pakistan. Tak hanya itu, Pakistan juga memiliki armada kendaraan tempur yang jauh lebih banyak dibanding India. Dengan kekuatan itu, militer Pakistan berhasil menjatuhkan 77 unit drone India yang dipasok oleh Israel. Akibatnya, Pakistan pun sukses menghindari korban jiwa dalam serangan tersebut. Jika kalian menyukai respons kami, maka kami akan memberikannya sesuai waktu, tempat, dan cara yang kami tentukan sendiri. Tegas juru bicara militer Pakistan, Ahmad Sharif Chaudhry. Potensi Indonesia turun gunung. Indonesia diperkirakan bakal turun tangan untuk memediasi konflik panas antara India dan Pakistan. Prediksi ini mencuat karena Indonesia khawatir ketegangan kedua negara tersebut bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Sebagai catatan penting, India merupakan salah satu importir utama batu bara dari Indonesia. Negeri anak benua itu membeli jutaan ton komoditas emas hitam dari tanah air setiap tahunnya. India saat ini menjadi pengimpor batu bara terbesar kedua dari Indonesia. Mereka juga sedang gencar mengembangkan tambang-tambang dalam negeri untuk menopang kebutuhan PLTU, ujar Irwandi Arif. Di sisi lain, Pakistan juga sangat bergantung pada pasokan minyak sawit dari Indonesia. Fakta ini membuat peran Indonesia dalam meredakan konflik menjadi semakin relevan. Tak heran jika banyak pihak memprediksi bahwa Indonesia akan turun tangan sebagai penengah dalam konflik dua negara bersenjata nuklir tersebut. Apalagi, Indonesia selama ini dikenal memiliki posisi tegas dalam menyerukan penyelesaian damai melalui dialog. Sebagai kekuatan utama di kawasan Asia, Indonesia diharapkan bisa mengambil peran aktif sebagai mediator antara India dan Pakistan, ujar Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI. Sikap Indonesia ini pun disambut hangat oleh Pakistan. Roshan Lal, kuasa usaha Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia, menyebut bahwa Indonesia adalah sahabat sejati bagi negaranya. Indonesia adalah mitra dekat kami. Sebagai negara yang bertanggung jawab dan bersahabat, Indonesia jelas memiliki potensi besar untuk menjadi penengah yang adil dalam konflik ini, ucap Roshan Lal. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini terus diberikan oleh Indonesia kepada Pakistan. Menurutnya, hubungan kedua negara akan semakin erat, terlebih karena India justru menjalin aliansi strategis dengan Israel. Kami sangat menghargai dukungan konsisten dari Indonesia, dan kami tetap berkomitmen membangun persahabatan bersejarah yang kuat demi masa depan bersama, lanjut Lal. Itulah kisah bagaimana India kembali menuai kerugian akibat melanggar kesepakatan gencatan senjata. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.